Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto Eka Saputra akan mempresentasikan tentang kerjasama ekonomi internasional. Di sini bab 9 ini ada 4 macam, yaitu pengertian, manfaat, bentuk-bentuk, sama lembaga-lembaga. A. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Apapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Hal itu dapat dilihat contohnya dalam kerjasama negara maju dan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi, sedangkan negara berkembang membutuhkan mesin, peralatan, teknologi, dan modal dari negara maju. Kerjasama ekonomi internasional mencakup beberapa hal, yaitu perdagangan internasional, pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, dan hubungan utang piutang. B. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam aktivitas ekonomi. Indonesia membutuhkan bantuan negara lain. Manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional ada 10, yaitu 1. Kemajuan perekonomian. 2. Banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri. 3. Tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri. 4. Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapat bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. 5. Kerjasama dalam berbagai ekonomi. 6. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. 7. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimbulkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. 8. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. 9. Dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. 10. Ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang dapat berkurang, misalnya dengan pemberian bantuan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. C. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, seperti kerjasama antar Indonesia dengan Jepang. Salah satu contoh kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. 2. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi regional adalah ASEAN, APTA, dan APID. 3. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih
dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi bila bersifat internasional seperti ILO dan IMF. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. 5. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapang usaha. Karena sama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Beberapa contoh dari bentuk kerjasama ini adalah OECD dan OPIC. D. Lembaga-lembaga ekonomi internasional. 1. ASEAN. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut. A. Menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. B. Membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. C. Memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. D. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. E. Saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Tujuan berdirinya APTA adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. B. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. C. Meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Ada 4 tujuan pembentukan MEA, yaitu A. Mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan basis produksi dengan dipermudahnya arus perdagangan untuk ekspor barang, jasa, investasi, pekerja, terampil, dan modal. B. Menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Untuk itu dilakukan antara lain kerjasama energi, perpajakan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. C. Mewujudkan suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. D. Berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. 2. APEC. APEC dibentuk pada tahun 1989. Tujuan pembangunan APEC. A. Menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. 3. ASEAN Productivity Organization. APO mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara Asia seperti Hong Kong, Jepang, Pakistan, dan Singapura. APO didirikan pada tahun 1961
dan disponsori oleh Jepang. 4. Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. 5. Uni Eropa. Uni Eropa didirikan tahun 1957, awalnya dengan nama European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa dengan anggota 6 negara Eropa Barat. Itu dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. EU juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Tujuan EU berisikan hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. B. Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. C. Mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. 7. International Trade Organization. Tujuan didirikannya organisasi ini untuk memajukan perdagangan internasional. Pada tahun 1948, ITO Charter ditandatangani oleh 53 negara anggota di Hanapa. 8. International Labour Organization. Pada tahun 1919, ILO didirikan sebagai bagian dari Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Akhirnya, lembaga ini menjadi bagian dari PBB setelah pembubaran LBB di penghujung Perang Dunia II. 9. Organisation of Petroleum Exporting Countries. OPEC yang merupakan organisasi negara mengekspor minyak. Didirikan pada tanggal 14 September 1960 atas prakarsa 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. 10. International Monetary Fund IMF dibentuk berdasarkan perjanjian di Bretton Woods, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944 dan mulai bekerja pada tahun 1947. IMF merupakan salah satu organisasi ekonomi di bawah PBB dengan tujuan berikut. A. Memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. B. Memajukan kerjasama internasional di bidang moneter. C. Mengembangkan perdagangan internasional. 11. Liga Arab.
Kerjasama ini didirikan pada tanggal 10 Mei 1950. Pada awal berdirinya, Liga Arab beranggotakan negara Mesir, Syria, Irak, Saudi Arabia, dan Yordania. Kerjasama antar negara di Liga Arab meliputi bidang-bidang sebagai berikut. A. Ekonomi dan keuangan. B. Perhubungan yang mencakup perkeretaapian, jalan raya, hubungan udara, perkapalan, pos, dan telegraf. C. Kebudayaan dan sosial. D. Kebangsaan, pemberian visa dan paspor, penyerahan para pelanggar pidana, dan soal hukuman. 12. ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang sedang membangun. Tujuan utamanya adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. 13. North American Free Trade Agreement. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menyepakati dibentuknya kawasan perdagangan bebas sesama mereka. NAFTA pada tanggal 12 Agustus 1992, walau baru aktif pada tahun 1994. Tujuan pendirian NAFTA antara lain: A. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. B. Mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. C. Mengusahakan perlindungan bagi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. D. Pengaturan impor dan produksi sesama anggota. 14. Islamic Development Bank. Bank Pembangunan Islam didirikan tanggal 23 April 1975 dengan anggota negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tujuan utamanya adalah membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya. 15. International Development Association (IDA) merupakan badan pembangunan internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. 16. International Finance Corporation (IFC) adalah bagian dari Bank Dunia yang membantu mengalirkan ke negara-negara sedang berkembang. Badan ini memberi pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dengan cara membantu investasi di bidang produksi melalui bantuan modal dan manajemen. 17. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) adalah salah satu badan dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Indonesia adalah salah satu anggota dan telah mendapat bantuan melalui PMA. 18. United National
Development Program. UNDP adalah badan dari Bank Dunia yang memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara berkembang. Indonesia telah beberapa kali mendapat bantuan dari UNDP. 19. Ekonomi dan Sosial Council. Badan ini merupakan dewan ekonomi dan sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. 20. Economic Commission for Asia and the Far East. Badan ini adalah bagian dari ECOSOC untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur jauh di bidang ekonomi dan sosial. Terakhir, 21. World Trade Organization. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. WTO didirikan pada bulan Januari 1995. WTO merupakan organisasi pengganti GATT yang berdiri tahun 1947 dan mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.